Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam untuk beribadah hingga saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'atnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, perkenankanlah saya, Nadia Nur Aulia dari kelas 11 MIPA 4 untuk menyampaikan kultum pada hari ini yang berjudul Cari Teman Terbaikmu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia harus bersosialisasi dengan sekitarnya. Dengan bersosialisasi, pemikiran seseorang dapat lebih terbuka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Di balik manfaat bersosialisasi yang teramat penting, perlu bagi kita untuk selektif dalam bergaul, dalam memilih teman. Karena kebermanfaatan bersosialisasi itu akan kita dapatkan ketika kita berada dalam circle pertemanan yang baik pula. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap dapat mendapatkan bau harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat ambil makna bahwa pertemanan sangatlah berpengaruh pada diri kita. Seorang motivator bisnis pernah mengatakan bahwa jika kamu mau melihat kesuksesanmu, maka lihatlah 5 orang terdekatmu. Jika orang terdekatmu sukses, maka kamu pun sukses. Sama halnya dengan pertemanan. Jika 5 orang terdekat kita itu ialah orang baik, insya Allah kita pun baik seperti mereka. Namun sebenarnya, teman yang baik itu seperti apa sih? Dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, demi masa, Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengejarkan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya manusia yang tidak berada dalam kerugian ini ialah orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, yang saling menasihati dalam kebenaran, yang saling menasihati dalam kesabaran. Sehingga teman yang baik itu bukan yang selalu mendukung setiap apa yang kita lakukan tanpa terkecuali, melainkan yang selalu mendukung kita untuk terus dekat dengan Ilahi. Teman yang baik bukanlah yang membiarkan kita hanyut dalam dosa, melainkan dia yang selalu mengingatkan kita untuk terus beribadah. Teman yang baik bukanlah dia yang selalu membenarkanmu, melainkan dia yang selalu berkata benar kepadamu. Teman yang baik ialah yang tulus menasihati kita demi kebenaran dan kebaikan, bukan tulus memuji pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Teman terbaik ialah dia yang tidak mencelakakan dirimu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman terbaik inilah
yang akan menjadi teman sejati kita. Mereka mengingatkan ketika kita lalai, menjadi penerang di dalam kegelapan, menjadi penghibur ketika kita dalam kesedihan, dan menjadi penuntun ketika kita dalam kebuntuan. Teman-teman rahimakumullah, perlu juga digarisbawahi. Mungkin di antara kalian berpendapat bahwa nanti kalau bergaul sama yang alim-alim malah jadi kudet lagi. Atau lebih baik bergaul sama yang sefrekuensi aja deh, yang penting tetap sholat kok. Jangan salah ya. Mencari teman terbaik bukan hanya untuk orang-orang baik. Bukan karena kita tidak baik, kemudian kita mencari teman yang tidak baik pula. Seperti hal yang mencuci baju. Apakah ketika kita mempunyai baju kotor, lalu kita berkata, karena bajuku kotor, maka aku tidak mencucinya? Tentu tidak. Justru, karena baju kita kotor, maka harus kita cuci. Sehingga teman-teman, jangan karena kita sudah terlanjur jauh dari Allah, kita malah membuat alasan untuk lebih menjauh darinya. Justru, karena kita jauh, makanya kita harus mendekat. Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskannya, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali. So, yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama berlomba dalam mencari teman seperjuangan untuk bersama-sama masuk ke syurganya. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memudahkan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, sedangkan khilaf, salah, dan keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.